Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saudara-saudari dimanapun berada, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita menjadi tamu Allah di rumahnya yang mulia ini. Kita yakin bahwa ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan banyak kebaikan, berlimpah rahmat, ampunan kepada kita. Sehingga para ulama mengatakan fa inna fil fajri ladzatan, ada dua kenikmatan di saat waktu subuh. Ladzatul masyi ilal masajid, kenikmatan kita melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa ladzati al-qiyam baina sufufil muslimin, kenikmatan kita berada di tengah-tengah saf-saf kaum muslimin, berada pada saat salat subuh. Itulah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat waktu yang sama ada sebagian kaum muslimin yang masih tidur, belum menunaikan kewajibannya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kita sebagai orang-orang yang diberikan Allah kemudahan, fanahmadullah tabaraka wa ta'ala wa nuthni alaih, kita memuji Allah dan kita meninggikan kalimat-kalimat as-sana kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini selalu Allah berikan kepada kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita diberikan pula kemudahan untuk meneguk telaga Kautsar yang telah Allah sediakan, yang telah Allah berikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sadar betul di saat itu semua orang datang, semua orang berharap, semua orang mendapatkan minuman. Di saat hari itu tidak ada minuman sama sekali. Maka berbondong-bondong setiap orang datang, berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan memanggil-manggil umatnya. Memanggil-manggil umatnya. Orang semua datang yang merasa dan mengaku umatnya, maka berusaha untuk mendapatkannya. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan untuk menolak orang tersebut. Tiba-tiba dia dijauhkan dari tempat tersebut. Bahkan Nabi mengatakan ummati, mereka itu adalah umat saya. Lalu kemudian malaikat mengatakan kepadanya, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, mereka itu, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Artinya ikhwatal iman hafizakumullah wa ra'akum, ketika kita ingin mendapatkan minuman dari haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tetap berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berada di atas syariat yang mulia. Sehingga Nabi mengatakan kalimat setelah itu, suhqan suhqan liman baddala dina ba'di. Maka celakalah orang, celakalah. Sampai 3 kali Nabi mendoakan orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang melakukan, yang merubah agama setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat ittiba', kenikmatan kita mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam, kelezatan di saat kita mengikuti satu persatu daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan dalam kenikmatan proses pendidikan kita. Kemudian kita mendoakan ikhwatul iman, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita.
orang tua kita, ibu bapa kita yang selalu berkorban demi kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita. Allah jadikan tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk para guru kita, para pendidik kita, para syekh kita, para ustaz-ustaz kita yang selalu memberikan ilmu kepada kita, yang selalu menunjukkan jalan kebaikan, yang menerangi jalan menujunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi mereka, muliakan mereka, dan Allah tinggikan tempat di sisinya. Allah berkahi anak dan keturunannya. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, li samahati Syekh bin Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, sampai pada Ad-Darsus Sabi Ashar, pelajaran yang ke-17 dari kitab ini, At-Tahdhiru minasyirki wa anwa'il ma'asi. Kita diperingatkan dari kesyirikan dan dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Wa minha, Syekh bin Baz mengatakan, di antara hal yang diingatkan as-sab'al mubiqat, ada 7 yang membinasakan kita, al-muhlikat, 7 hal yang membinasakan kita, yang menghanguskan kita. Di dalam Islam disebutkan yang pertama adalah hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim, warada liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanibu as-sab'al mubiqat, hindarilah, jauhilah 7 hal yang membinasakan, yang menghancurkan. Asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua as-sihir, melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa kecuali hal yang dihalalkan, yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jal. Membunuh jiwa yang tidak dihalalkan Allah, ya, menghilangkan nyawa orang, itu perkara yang besar dalam Islam. Yang keempat aklur riba, memakan riba. Wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan pertempuran. Wa qadful muhsinatil mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita-wanita baik-baik, wanita-wanita beriman, wanita-wanita yang jauh dari keburukan. Perkara yang tidak ringan di dalam Islam. Inilah 7 hal yang membinasakan kita. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, kita dalam kitab ini diingatkan oleh Syekh bin Baz agar kita menjauhi perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, asyirku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pembahasan pelajaran keempat sudah kita bahas tentang makna syirik, kemudian jenis-jenis syirik, dalil-dalil diharamkannya syirik. Pada bab ini beliau mengingatkan kembali beberapa dalil tentang keburukan dan kezaliman syirik di dalam Al-Quranul Karim. Beliau mengingatkan, laqad warada at-tahdhiru minasyirki fi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Telah terdapat peringatan dari kesyirikan ini di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu a'dhamuz dzunub wa 'azlamuz zulum. Karena syirik itu ikhwatul iman adalah dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim. Tidak ada kezaliman yang paling zalim daripada kesyirikan. Maka bagaimana mungkin seseorang akan bisa menjadi hamba Allah yang baik dan beriman kepadanya selama kesyirikan itu berada di tengah-tengah kehidupannya? Kita sebagai para pendidik pun demikian. Kita harus menjauhi perkara-perkara ini. Bagaimana mungkin kita akan berikan cahaya ilmu kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita, apabila dalam diri seorang pendidik sendiri masih ada kesyirikan ataupun perkara-perkara yang dari kemaksiatan itu sendiri. Qala Luqman, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala al lisan Luqman, Allah mengingatkan di antara buruknya kesyirikan dengan nasihat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nasihat yang paling luar biasa.
nasihat yang paling tinggi, yang paling utama untuk diberikan kepada anak kita, kepada santri-santri kita adalah peringatan dari kesyirikan ini. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nasihat Luqman, manusia yang luar biasa yang Allah abadikan namanya dalam Al-Qur'anul Karim. Lihat, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau syirikkan Allah, nak. Nasihat yang paling utama untuk kita berikan kepada anak kita. Sebelum nasihat-nasihat yang lain. Sebelum kalimat-kalimat yang lain. Inna syirika la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ikhwatal iman, kaitkan anak kita selalu kepada Allah. Bersihkan akidahnya. Gantungkan harapan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Pagar mereka dari kesyirikan. Dengan kalimat-kalimat Al-Quranul Karim, dengan kalimat-kalimat Nabi SAW, tumbuhkan iman di hati mereka, cinta kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana menjalankan ketaatan, bagaimana menjalankan perintah-perintahnya. Inilah kalimat yang luar biasa yang harus kita selalu inginkan, keluarkan untuk anak-anak kita, nasihati anak-anak kita. Wa qala ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk tidak mensyirikkan Allah, untuk tidak menduakan Allah Azza wa Jalla, untuk tidak mencampurkan ibadah kita kepada makhluk yang serupa dengan kita. Ya Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Rahman. Kenalilah Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kita akan kenal Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan mungkin mencampurkan ibadah kita. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan buruknya kesyirikan. Ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Wa qala Syekh Ahmad At-Tawayan, wasyirku min akbaril kabair. Syirik itu adalah dosa besar. Qala alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kutunjukkan kalian dosa yang paling besar? Di antara dosa yang paling besar, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat ketika ada tawaran begini, maka tentu semangatnya ingin, dan ini juga merupakan bagian dari metode Nabi SAW, menjadikan seorang rindu, ingin tahu apa yang disampaikan Nabi SAW, maka Nabi mengawali pertanyaan, mengawali ilmu dengan berikan pertanyaan kepada para sahabat. Inilah dalam metode dalam pendidikan kita. Barangkali kita memulai dengan pertanyaan kepada santri-santri kita. Barangkali kita memulainya dengan bagian-bagian yang membuat mereka ingin tahu lebih banyak tentang ilmu. Maka contohlah Nabi SAW di dalam bentuk pendidikan, metode pendidikan beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah. Nabi menyebutkan di antara dosa besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Al-hadis rawal Bukhari wa Muslim. Walamma sa'alahu Ibnu Mas'ud, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ya, ketika beliau ditanya oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, ayyu dzambi a'zam, ya, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Coba lihat para sahabat, mereka berusaha untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang kemudian itu membuat mereka harus berhati-hati. Qal an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaquk. Dosa yang besar, ikhwatal iman, engkau jadikan Allah Azza wa Jalla, bagi Allah tandingan, sementara Allah menciptakan kita. Coba lihat dalam kehidupan kita saja, ada orang yang memberikan kepada kita perhatian, biaya hidup, pertolongan, segala sesuatu dicukupkan. Lalu setelah proses itu selesai, dia mengabdi kepada yang lain. Contoh sajalah dalam lingkungan kita ini misalnya adalah ya, sejak awal proses kegiatan kita, ya, dalam proses penerimaan guru, ya, di Al-Fatih misalnya, kita subhanallah diberikan semuanya oleh lembaga yang proses untuk menjadi guru, diberikan segala kebutuhan, disiapkan segala fasilitas, disediakan, ya, proses demi proses diikuti, gitu kan, proses demi proses dilewati, ya, sampai mengikuti daurah muallim, kemudian sebelumnya
Darul Haq kita ikuti semuanya. Tapi kemudian selesai itu antum keluar. Ustaz ana pamit Ustaz. Datang ke Ustaz Muhsin, Ustaz ana pamit enggak jadi guru. Gimana ini? Ini membuat orang kecewa. Diberikan antum ilmu, diberikan kecukupan, diberikan segala fasilitas, setelah itu antum keluar. Ustaz ana izin. Enggak jadi guru. Gimana? Ini membuat orang yang selama ini akan kecewa dengan kita, apalagi Allah Sang Khalik yang telah memberikan kepada kita banyak rahmat, yang telah menciptakan kita yang sebelumnya kita telah tidak ada, menjadi ada, diciptakan dalam keadaan sempurna, diberikan kemudahan untuk menjalankan sesuatu, bisa melihat dengan sempurna, bisa mendengar dengan baik, berjalan kuat, fisiknya luar biasa, kecerdasan, semuanya lengkap, sempurna. Di dalam kesempurnaan itu kita menduakan Allah dalam ibadah. Allah murka apa tidak? Murka. Allah sangat murka kepada kita. Oleh itu, ikhwatal iman hafizakumullah wa ra'akum, itulah dosa yang besar di saat Allah menciptakan kita lalu kemudian kita berikan ibadah kita kepada yang lain tanpa terasa. Ada sebagian syubhatnya adalah di mana kami hanya menjadikan ini wasilah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam Islam urusan ibadah langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong sama Allah. Ada perkara-perkara yang masyru' di dalam Islam, ada perkara-perkara yang mahdzur, tidak boleh dilakukan. Di antara at-tawassul masyru' kita adalah berdoa dan meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Atau yang kedua, kita bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Gitu kan? Ada orang saleh, kita minta kepadanya kebaikan. Ustaz, ana ingin melakukan ini, mohon doa antum, mohon doanya untuk anak Ustaz. Ini boleh, masyru' ini. Antara sesama kaum muslimin saling mendoakan, masyru'. Antara sesama guru apalagi. Seperti yang saya sampaikan pada hari kemarin, di dalam sujud kita doakan santri-santri kita. Wallahi ini adalah kebaikan. Ini adalah sesuatu yang mahal dalam diri seorang guru. Keikatan murid dengan guru bukan hanya sekadar di dalam ruangan. Itu biasa dalam kehidupan hari, tapi yang luar biasa yang mesti kita kembalikan adalah di mana doa-doa guru. Besok pagi antum mengajar, malamnya antum qiyam, malamnya antum salat. Ya Rabbi, mudahkan saya untuk memberikan ilmu ini kepada anak-anak saya. Ini guru yang luar biasa. Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala kesan pertama bertemu dengan Imam Syafi'i, luar biasa kalimat yang keluar dari lisan Imam Malik. Fa inni ra'aitu nuran fi qalbi. Ini guru yang sakti ini. Guru sakti, nampak nih cahaya gitu ya. Sakti dalam pandangan Islam. Aku melihat cahaya di hatimu nak. Fala tutfi'ahu bil ma'siyah. Jangan engkau matikan cahaya itu dengan maksiat. Ini guru yang luar biasa. Firasat, melihat karena kekuatan iman seorang guru, kekuatan rasa takutnya kepada Allah, muraqabatuhu, maka kemudian dia pun mampu melihat kebaikan yang ada pada anak ini. Ini yang mahal, Ustaz. Guru harus tahu kondisi anak. Guru harus tahu bagaimana keadaan anak itu sendiri. Ketika diminta data-data, dia langsung berikan. Syaratnya kapan seorang guru mampu? Ketika imannya kuat, firasatnya tajam, dia akan tahu anak ini. Insya Allah dia tidak akan salah data. Maka ikhwatal iman, ketika kita menginginkan itu semua adalah, itu harus didasari dengan iman yang kuat dari seorang guru, dari seorang pendidik, apalagi orang tua yang hari-hari anak bersamanya, yang hari-hari anak itu lebih banyak di rumahnya. Maka kita harus tahu dengan anak kita dengan cara kita menguatkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman hafizakumullah wa ra'akum. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan di antara dosa yang besar, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaquka. Dalam pembahasan berikutnya di mana at-tawassul masyru' yang dibolehkan adalah di mana kita bertawassul dengan amal saleh kita sendiri. Setelah kita mengetahui at-tawassul masyru',
di mana dengan asma Allah dan sifatnya dengan mengatakan ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli. Kemudian yang kedua adalah di mana kita bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak perlu kita datang, tidak perlu kita minta, bahkan justru dia butuh dengan doa kita. Siapapun dia, sesoleh apapun dulu di dunia. Dan yang ketiga, kita bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan, dan itu antara rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ahmad At-Tuwayan dalam catatan kakinya, asyiriku dzambun la yaghfiruhu Allah tabaraka wa taala. Syirik itu adalah dosa yang tidak diampunkan Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini sudah kita hafal, bahkan sudah kita sering bacakan. Namun kemudian yang paling terpenting adalah aplikasi dalam keseharian kita. Bagi seorang pedagang misalnya, ikhwatal iman, antum para tujar, para pedagang, ingat ayat ini. Ingat ayat ini baik-baik. Jangan sampai dengan usaha dagangnya Anda mendapatkan dosa yang tidak diampunkan Allah tabaraka wa taala. Anda sebagai orang yang bekerja di kantor, yang selalu menginginkan jabatan, kedudukan, ingat ayat ini. Jangan lakukan sesuatu yang membuat Anda tetap di situ, tapi dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Karena bahayanya tidak akan diampunkan Allah Azza wa Jal dosa-dosanya. Asyiriku sababun li'adam dukhul jannah. Syirik itu juga merupakan sebab tidak masuknya surga ya seseorang. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal, maka Allah telah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Wal iyadzu billah. Ikhwatul iman hafizakumullah wa ra'akum. Ayat ini selalu kita ulang, ayat ini selalu kita baca, kita amati, kita tadabbur, dan kita amalkan dalam kehidupan kita, di mana kita harus menjaga kekuatan kesyirikan, menjaga amalia-amalia ibadah-ibadah kita. Jangan sampai jatuh kepada kubang kesyirikan ini, sehingga sia-sia seluruh perbuatan kita. Bahkan kesyirikan juga akan menggugurkan seluruh amal ibadah kita. Wal iyadzu billah. Tidak ada kerugian yang lebih rugi daripada ini. Kita sudah berlelah-lelah di dunia, menghabiskan tenaga, biaya yang tidak sedikit. Ya, hari-hari kita ibadah kepada Allah. Ya, hari-hari kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ternyata amal kita ditolak Allah Azza wa Jalla. Berguguran, tidak dipandang Allah Azza wa Jalla. Gara-gara hanya kesyirikan. Kesyirikan mesti kita tinggalkan. Dan pembahasan syirik ini bukan pembahasan ringan, ikhwatal iman. Bukan pembahasan yang sepele. Bukan sekedar hitam di ujung kuku, tapi pembahasan yang sangat penting. Makanya dalam pembahasan syirik, bagian dari pembahasan akidah yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Tapi dia pembahasan yang paling utama. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika ditanya, kenapa engkau selalu membahas tentang tauhid, memperhatikan tentang tauhid, bahkan karya-karyanya banyak dalam bidang tauhid. Kata beliau begini, sederhana jawaban, ketika seseorang melenceng dari tauhid, akibatnya fatal. Akibatnya fatal, ibadah tidak akan diterima Allah, tempatnya di neraka Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian ketika pembahasan tentang al-khilaf atau khilafiyah dalam furu' fiqhiyah, itu tidak berakibat fatal. Apabila itu ada bagian dari kaul para ulama dan disepakati oleh jumhur ulama, maka itu bagian yang boleh untuk kita lakukan. Tapi pada bab kesyirikan, pada bab tauhid, itu tidak boleh kita abaikan. Makanya kita dapatkan Syekhul Islam sangat fokus dalam bidang at-tauhid, sehingga karya-karya beliau sangat banyak. Walaupun dia dianggap orang yang tidak fokus dalam bidang fikih, tapi kitab Majmu' Fatawa beliau tetap menjadi rujukan dalam fatwa-fatwa. Walaupun dia bilang itu karyanya adalah sambilan, artinya tidak terlalu fokus, tapi tidak fokusnya beliau tetap menjadi rujukan oleh para ulama dalam bidang fikih. Ikhwatul iman hafizakumullah wa ra'akum. Oleh itu, mari kita lihat bagaimana kedudukan kesyirikan ini di dalam kehidupan kita. Mesti kita bersihkan, mesti kita jauhkan, dan mesti kita tinggalkan sekecil apapun dia, sehingga kita tidak masuk pada bab hal yang mencelakakan dan membinasakan kita. Wallahu ta'ala alam.
Ini baru satu pembahasan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa melanjutkan pada pembahasan bab yang ke-17 ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.